Assalamualaikum. Salam, selamat malam. Apa kabarnya hari ini, Mbak? Gimana, Mbak? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi habis dari mana ya? Dari Naro MBK. Oh, ini udah MBK ya? Iya. Menunya apa Mbak hari ini? Ada telur puyuh, Telur puyuh. jambu air, jambu biji, terus juga. Enak apa enggak? Ya enak. Enggak enak. Enak. Oh, tadi jam udah sholat apa belum Mbak? Sudah. Oke. Iya. Oke, rumahnya mana Mbak? Kalau boleh tahu? Suliman. Oh, tadi belum itu ya, belum perkenalkan. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Talita Yumna Zahra dari 11 F3. Oke, perkenalkan nama saya Salwa Alinda, bisa dipanggil Bu Salwa. Iya, Bu. Nah, kelihatannya kok kayak sedih gitu ya. Kenapa? Sini ngobrol sama ibu. Nggak usah telepon. Ibu hanya ingin mendengarkan cerita kamu. Iya. Tapi sebelumnya adik kesini mau konseling individu. Iya. Jadi kan karena ada masalah. Nah, tahu nggak konseling individu itu apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Tapi nah, konseling individu itu konseling yang hanya berdua konselor dan konseling seperti kita kayak berdua. Iya. Nah, tujuannya untuk memecahkan masalah yang masalahnya konseling. Nah, di sini kita batasi waktu 25 menit cukup. Ya cukup. Kurang cukup. Cukup. Nah, sebelum kita melanjutkan konseling hari ini, di konseling ini ada asas-asasnya. Itu pertama asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu semua yang adik ceritakan itu gak akan bocor kemana-mana karena bersifat rahasia, akan terjaga keamanannya. Nah, yang kedua itu ada konseling keterbukaan. Adik di sini diminta untuk cerita terbuka, gak usah ada yang ditutup-tutupin, gak apa-apa. Nah, yang ketiga asas kesukarelaan. Nah, adik kesini kan sukarela ya, Bro? Iya. Nggak ada paksaan. Nggak dipaksa. Nggak. Oke. Nah, sekarang boleh diceritakan masalahnya apa? Kelihatannya wajahnya sangat sedih, kayak tegang gitu, cemas. Ada apa nih? Boleh silakan. Nah, baik, sebelum mulai, ibu ingin kamu tahu bahwa kamu tuh aman di sini, tidak ada yang akan menilai atau menyalahkan kamu. Ibu cuma ingin membantu kamu supaya bisa merasa lebih nyaman di sekolah ini. Iya, Bu, saya senang akhirnya bisa cerita. Oke, baik. Nah, Kalita, belakangan ini ibu dengar kamu sering terlihat menyendiri dan beberapa teman mengatakan hubungan kalian agak renggang ya. Apakah kamu bisa dia cerita sedikit tentang itu? Iya, Bu, saya merasa teman-teman sekarang banyak yang menjauh. Mereka suka ngomongin saya di belakang. Katanya saya sok cantik, sok akrab sama cowok, padahal saya biasa aja, Bu.
jadi kamu merasa teman-teman salah paham tentang kamu ya? Iya Bu, saya juga nggak tahu salah saya apa. Awalnya saya cuma sering bantu teman cowok kalau ada tugas, terus mungkin karena itu jadi bahan omongan, ada yang bilang saya cari perhatian. Oke, itu pasti gak enak banget ya Talita. Apalagi kalau yang ngomong adalah teman dekat sendiri. Iya Bu, saya jadi males ke sekolah, rasanya nggak nyaman. Di kelas aja kadang mereka bisik-bisik kalau saya lewat. Ada juga yang posting story dengan sindiran, tapi saya tahu itu buat saya. Wah, jadi kamu juga sampai mengalami sindiran di media sosial ya? Iya Bu, kadang saya nangis sendiri di rumah. Saya nggak pernah maksud buat saingan atau pengen kelihatan lebih baik dari mereka, tapi kok rasanya semua salah aja di mata mereka. Oke, sekarang kamu pasti capek ya harus belajar itu terus menerus. Iya Bu, capek banget. Saya cuma pengen sekolah tenang, punya teman yang bisa diajak ngobrol tanpa harus diiriin atau dijelek-jelekin. Kamu pernah nggak sempat mencoba ngobrol secara baik-baik dengan salah satu teman dari mereka? Udah Bu, saya pernah coba jelasin tapi malah dibilang pembelaan diri. Jadi sekarang saya diem aja, nggak mau ribut. Kamu melakukan hal yang tepat, Talita. Diam bukan berarti kalah, tapi kadang memang cara terbaik untuk menenangkan keadaan dulu. Tapi ibu tahu di dalam diam itu pasti ada rasa sakit yang kamu simpan ya. Iya Bu, saya sering merasa minder sekarang. Dulu saya suka tampil rapi, suka ikut lomba, tapi sekarang saya malah takut kelihatan mencolok. Jadi sekarang kamu berusaha menutupi diri agar tidak jadi bahan gibahan lagi. Iya Bu, saya takut kalau kelihatan menonjol nanti dibilang sombong lagi. Talita, ibu ingin tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Kamu tidak salah karena merawat diri, berprestasi atau bergaul dengan siapapun itu. Kadang orang merasa iri saat melihat seseorang yang punya kelebihan. Iya Bu, tapi kenapa rasanya tetap sakit ya Bu? Saya nggak mau juga mereka benci saya. Wajar kamu merasa sakit karena kamu ingin diterima, tapi kamu juga perlu tahu bahwa kamu tidak bisa mengontrol cara orang berpikir. Yang bisa kamu lakukan adalah tetap jaga diri sendiri dengan cara yang baik dan sopan. Jadi saya nggak perlu ubah diri cuma karena mereka nggak suka. Betul sekali, menjadi dirimu sendiri itu sangat-sangat penting. Tapi ibu juga bisa bantu kamu mencari cara menghadapi mereka tanpa menyulut masalah baru. Kita bisa latih cara bicara yang asertif, artinya kamu bisa menyampaikan perasaan tanpa marah, tapi tetap tegas. Saya pengen banget bisa gitu Bu, karena kadang saya pengen ngomong balik, tapi takut malah makin ribut. Bagus, itu artinya kamu punya kendali emosi yang baik. Nanti di pertemuan berikutnya, Ibu akan bantu kamu belajar cara menghadapi komentar yang negatif, yang jelek-jelek, termasuk yang di media sosial yang kamu sering disindir itu. Terima kasih Bu, saya senang bisa cerita, rasanya agak lega. Ibu juga ikut senang. Kamu bisa terbuka hari ini. Kamu berani cerita, itu langkah pertama yang hebat. Ibu tahu kamu anak yang kuat, berharga, dan tidak layak dipermalukan seperti itu. Tanta, sepertinya bagaimana perasaan kamu setelah kamu cerita masalah kamu tentang masalah kamu hari ini ke ibu? Saya merasa lebih tenang setelah cerita kepada Ibu. Oke, berarti kamu sedikit lebih lega ya? Iya. Berarti untuk pertemuan hari ini, Ibu sangat menghargai kejujuran kamu. Di pertemuan yang berikutnya, kita akan
membahas cara membangun rasa percaya diri lagi dan teknik menghadapi bullying dengan tenang dan tegas. Untuk sementara, ibu ingin kamu fokus dulu pada hal-hal positif yang bisa kamu kontrol. Misalnya tetap belajar, tetap sopan, dan bergaul dengan teman yang bisa menerima kamu apa adanya. Iya Bu, saya mau coba walau masih takut kadang. Wajar, pelan-pelan aja, nanti ibu bantu dampingi kamu. Kamu nggak sendirian kok. Terima kasih Bu, saya merasa tenang setelah cerita pada Ibu. Sama-sama Talita, kamu sudah luar biasa hebat sekali. Ingat ya, kamu tetap berharga, cantik bukan cuma di luar tapi juga di dalam. Jangan biarkan kata orang menutupi cahaya kamu sendiri. Iya Bu, terima kasih. Oke, sebenarnya ini waktunya sudah 20 menit ya. Iya. Kita akan melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Iya. Nanti kamu bisa menjadwalkan pertemuan berikutnya. Nanti konfirmasi ke ibu dulu, ibu bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, kita ganti lagi ke hari yang lain Iya. untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kamu ini dari sini pelajarannya siapa ya? Bu Mulyani, bahasa Jawa. Oke, terima kasih ya kamu sudah mau meluangkan waktu kamu untuk cerita ke ibu. Nah, bisa kita akhiri untuk konseling hari ini dan bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Apakah boleh? Boleh. Terima kasih ya Talita. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Kak Talita. Siang. Saya senang bisa ketemu kamu lagi. Tadi habis pelajaran apa Mbak? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya. Udah makan apa belum kok? Sudah. Oh sudah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku masih kayak biasa sih. Cuma akhir-akhir ini agak malas aja kalau di sekolah. Malas di sekolah? Udah ceritain sedikit ya, malas kenapa? Masih aja ada yang nyindir-nyindir aku, kadang aku capek banget dengerinnya. Oh, ibu bisa ngerasain yang nggak rasain. Pasti rasanya nggak enak banget ya. Kamu sudah berusaha kuat di tengah situasi yang kamu sudah berusaha yang bikin nggak nyaman. Ibu senang saya senang kamu mau datang dan cerita, artinya kamu berani. Iya, aku cuma pengen bisa tenang aja. Bagus, kita bahas pelan-pelan ya biar kamu bisa nemuin cara supaya lebih tenang dan gak kepikiran terus menerus. Nah, coba sekarang sebelum ke tahap selanjutnya masih sama seperti kemarin ya. Kita di sini diberi waktu konseling di video ini diberi waktu 30 menit. Nanti kalau belum selesai masih masalahnya ada yang masih mengganjal, bisa dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Nah, waktu 30 menit cukup kan Mbak? Cukup. Oke. Nah, sekarang coba Mbak Talita ceritain lagi yang sering nyindir itu siapa saja dan biasanya tuh kata-katanya tuh apa, ngomongnya gimana nyindirnya? Ada beberapa teman di kelas Bu, mereka suka bilang aku sok cantik, sok akrab sama cowok, bahkan pernah ada yang bilang aku cari perhatian biar populer. Oh gitu, pasti Mbak Talita ini merasa sakit hati banget ya karena perkataan temennya itu yang sangat menyakiti hati. Iya Bu, awalnya aku diam aja, tapi lama-lama kesel juga. Aku gak ngerti kenapa mereka kayak gitu, padahal aku gak pernah nyuruh mereka.
Oke, sekarang saya mengerti. Kadang orang yang iri itu justru nyerang orang lain supaya mereka merasa lebih baik, tapi itu bukan salah kamu. Tapi kadang aku mikir apa aku salah bersikap Bu, soalnya setiap aku berusaha baik ke orang malah disalahpahami. Itu pertanyaan yang bagus sih, Mbak. Artinya itu kamu mau introspeksi diri kamu, tapi bukan berarti kamu yang salah. Kadang memang orang lain yang belum bisa menerima kelebihan kita, bisa jadi mereka itu seperti merasa tersaingi atau bahkan nggak percaya diri. Iya Bu, tapi kadang aku benar-benar capek, aku pengen punya teman yang tulus. Wajar banget kalau kamu merasa capek sih kayak gitu. Semua orang itu butuh teman yang benar-benar tulus. Tapi sekarang kamu udah punya seseorang yang bisa kamu percaya apa enggak? Misalnya sahabat dekat atau istri kamu atau siapa? Ada satu Bu namanya Feby, dia sering dengerin aku dan juga nyemangatin. Wah, bagus sekali tuh. Pertahankan hubungan sama Feby ya. Iya. Kadang itu cukup satu orang yang tulus bisa bikin kita merasa kuat, nyaman, dan senang berteman dengan orang itu. Iya Bu, cuma aku masih suka pikiran aja kalau dengar mereka ngomongin aku. Wajar sayang. Tapi saya mau bantu kamu latih cara supaya kamu bisa tetap tenang walau mereka ngomongin kamu di belakang atau sering nyindir kamu. Mau dicoba? Boleh Bu, udah. Oke. Sekarang misalnya kamu lagi duduk, terus kamu dengar teman kamu yang nyindir itu, terus apa yang biasanya kamu rasain pertama kali? Cenderung aku langsung deg-degan, terus pengen nangis tapi aku tahan. Oke, nah coba kamu tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar terus hembuskan perlahan. Ayo coba. Kamu tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar terus hembuskan perlahan-lahan. Oke. Agak lega sih Bu. Gimana rasanya, agak lega kan? Iya. Oke, sip. Nah, itu salah satu cara sederhana buat menenangkan diri kamu. Setelah kamu tenang, nah kamu bisa ngomong dalam hati sesuatu yang positif. Misalnya, aku tahu siapa diriku. Aku gak perlu buktiin apa-apa ke mereka. Iya Bu, jadi kayak nguatin diri sendiri ya. Betul sekali, namanya itu positive self-talk. Semakin sering kamu latihan, semakin kamu kuat dan gak mudah terguncang nanti mental kamu. Kadang aku pengen balas ngomong juga sih Bu, tapi takut tambah ribut. Kamu punya kontrol yang bagus. Menahan diri itu bukan berarti kalah ya. Tapi justru tanda kamu lebih dewasa. Tapi kalau kamu mau, kamu juga boleh asertif. Artinya ngomong dengan tegas tapi sopan. Asertif itu kayak gimana ya Bu? Misalnya ya, kamu bilang, aku gak suka kalau kamu ngomong kayak gitu. Tolong berhenti ya, dengan nada tenang tanpa kamu
tanpa marah-marah, kamu menyampaikan perasaan tanpa menyerang. Ah iya Bu, aku belum pernah coba kayak gitu. Biasanya aku cuma diam. Oke, nanti kamu bisa latihan baru ya, supaya kamu siap kalau situasi kayak gitu muncul lagi. Jadi dari obrolan yang kita sudah ngobrol tadi, sekarang langkah apa yang kira-kira mau kamu coba dulu minggu ini? Aku mau coba 2 hal Bu. Pertama, bicara sama sindiran. Kedua, latihan positif self talk biar gak gampang down. Bagus sekali nih. Saya tambahkan satu hal kecil lagi ya. Coba kamu tuliskan afirmasi positif tiap pagi, seperti aku berharga, aku kuat, aku tidak perlu pengakuan orang lain. Nah, terus kamu bisa tempel di cermin atau di buku catatan kamu. Wah, boleh tuh Bu. Kayaknya bisa bikin aku lebih semangat. Iya, dan nanti juga saya mau kamu ceritain di pertemuan selanjutnya gimana rasanya setelah kamu coba langkah-langkah yang tadi sudah kamu mau lakuin. Siap Bu, aku jadi ngerasa lebih tenang setelah ngobrol ini. Nah, ibu senang dengarnya. Nah, kamu itu anak tangguh, cuma kadang kamu perlu diingatkan sih kalau kamu berhak bahagia tanpa takut kepada orang lain. Jadi ini kita udah bahas tentang tadi gimana kamu bisa menghadapi sindiran dari teman, terus melatih ketenangan tadi, melakukan refleksi, pernapasan, terus dan ngomong positif ke diri sendiri, dan juga membuat afirmasi positif. Nah, ibu senang sekali dengan kamu bisa terbuka dan mau berproses. Nah, tapi saya mau tanya sekali lagi, apakah kamu benar-benar siap mau melakukan tadi yang kamu mau, seperti menulis afirmasi positif, terus yang tadi sudah kita beli? Iya, siap Bu. Oke, kalau gitu. Makasih Bu, aku senang bisa cerita tanpa diyakini. Sama-sama Mbak Talita. Saya selalu siap dengerin Mbak kapanpun, mau cerita apapun itu. Minggu depan kita bisa menjadwalkan lagi kapan ya Mbak? Minggu depan membahas tentang cara memperkuat rasa percaya diri Mbak Talita makin nyaman di sekolah apa enggak, atau terus ada perubahan atau enggak dengan diri Mbak Talita. Oke Bu, aku tunggu pertemuan berikutnya ya. Oke, sip. Tetap semangat ya Mbak, dan ingat apa? Kamu bukan masalahnya, tapi kamu justru itu korban dari sikap orang lain yang belum bijak. Nah, jangan biarkan itu mengubah siapa dirimu yang sebenarnya ya Mbak. Iya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Saya senang bisa bertemu Mbak Talita lagi, tapi kita akan bertemu kembali minggu depan ya Mbak. Iya. Konfirmasi aja ke WA, karena ini waktunya sudah 30 menit ya. Ini juga udah bel pulang ya. Terima kasih Mbak.
Ya, sama. Bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang ketiga ya. Iya, Oke. Tadi bisa di mana? bisa dari kelas. Oh, ini siapa Pak? Ada mata pelajaran. Mata pelajaran Mata pelajaran siapa? bahasa Jerman. Oh, udah banget apa belum, Mbak? Udah. Oh, udah ya. Oh, makanya kok semangat. Oh, MBG-nya udah datang. MBG. Namanya apa namanya? Enak. Ayam. Ayam, tahu, semangka. Gak ada susunya. Gak ada. Nah, itu kalau harus gimana itu? Iya. Nah, ini kan pertemuan kita yang ketiga ya. Iya. Tentang masalah Mbak yang kemarin. Nah, ini seperti kemarin kita beri waktu berapa menit? Kita beri waktu 20 menit ya. Gak apa kan? Mbak ini suka relawan? Iya. Oke, di sini tetap seperti kemarin ada asas kerahasiaan, yaitu Mbak cerita, kamu cerita apapun itu nanti bersifat rahasia, gak akan dibocorkan kemana-mana. Oke. Nah sekarang sebelum ke kegiatan, sebelum melanjutkan konseling individu, Mbak ini kenapa ya dari tadi senyum-senyum sendiri? Oh, ini seneng ya? Oke ya. Oh, lagi seneng. Oke. Gimana kemarin ada perubahan apa enggak? Apakah teman-teman Mbak masih suka nyindir-nyindir, suka iri? Enggak ya? Iya. Karena Mbak itu ya bodo amatin ya. Iya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, tapi masih ada suka yang mengecek? Sudah enggak? Agak. Iya. Nah, Mbak, alhamdulillah kalau sudah. Nah, Mbak melakukan apa? Kok bisa namanya sudah nggak mengecek, nggak menyindir-nyindir, nggak membuli kamu? Ya tak biarin, tak ngajak ngatin. Terus dia diam-diam sendiri. Oke, itu bagus sih. Berarti di pertemuan ketiga ini sudah ada perubahan ya daripada Iya. pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kan masih kurang ya, masih belum ada tapi sedikit. Oke. Nah, gimana perasaan kamu setelah gak ada yang mengejek, menyindir, membuli kamu? Ya merasa nyaman. Merasa nyaman. Iya. Oke, terus jadi tenang ya, nggak overthinking. Iya. Kalau kemarin masih suka overthinking ya kalau di sini. Iya. Terus overthinking sampai Stres. stres di rumah. Sampai begadang apa enggak? Enggak. 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 Tapi Mbak, kamu kan digituin temenmu kan? Tapi kamu tuh ada rasa takut buat berangkat ke sekolah apa? Ya ada tapi dikit-dikit. Oh, oke.
Tapi semenjak kamu bodo amatin, kamu berarti udah nyaman terus udah nggak takut lagi ke sekolah ya? Iya. Ya bagus. Berarti cara kamu untuk menghindari teman-teman kamu yang suka membuli, mengejek, bagus, bagus ya. Nah, kamu ini kelas berapa? 11 F3. 11 F3. Oh, katanya itu ya Mbak. Minggu UTS ya? Iya. UTS. Iya. Berarti setelah UTS libur. Kelas nih. Pas nih. Oh, nggak ada liburnya? Ada. Kelas nih. Berarti kelas mid seminggu. Kayak seminggu. Berarti nggak ada libur. Ada. Ada. Beda 2 minggu. Terus libur 2 minggu. Terus pas aku pulangan libur 1 minggu, lebaran 1 minggu. 4 minggu. Oh iya lah ya. Menjelang mau UTS kan? Apa UAS? UTS. Menjelang UTS sudah ada persiapan apa nih kamu? Belajar. Ya belajar. Udah dikasih dulu apa belum? Sudah dong. Sudah belajar apa enggak? Sudah. Sip. Nah, berarti ada berarti persiapan nggak sih? Kayaknya ada sih. Ada. Ya. Oh, kamu kamu ini kan mau kelas 12 ya. Terus setelah kelas 12 lulus, rencana mau kerja apa kuliah? Kuliah. Kuliah rencananya kayak gimana? Di OIM. Oke, sip. Jurusan apa, Mbak? Jurusan apa? Jurusan kamu hobimu apa? Hobiku memasak. Masak itu bisa. Oh, Win itu kamu bisa masak gimana? Berarti bisa masak apa aja? Masak soto. Kenapa enggak di SMK aja jurusan masak juga? Waktu itu ya pengen ke situ, tapi pengen ke sini juga. Oh, bingung ya. Iya. Tapi kenapa nggak jadi ke situ? Kalau tapi siapa tahu jadi chef, terus buka bisnis chef terkenal, harus buka warung. Iya. Nah, kamu kembali ke topiknya. Kamu kan udah bersikap bodo amat ke teman kamu karena kamu merasa nggak suka dengan sifat teman kamu yang suka membuli kamu karena iri, terus menilai diri kamu kan. Nah, setelah kamu bodo amatin kan dia sudah nggak membuli kamu lagi. Iya. Nah, kamu itu sudah sikap yang bagus karena kamu juga tidak menyakiti hati orang lain. Nah, berarti ini masalah kamu sudah terselesaikan ya? Iya. Karena kamu yang lakuin sendiri, berarti sudah terselesaikan. Nah,
sekarang saya minta kamu. Oke, berarti kamu itu ya udah bodo amatin teman kamu, terus dia nggak ingin lagi. Tapi kalau suatu saat kamu misalnya diajak lagi, kamu bakal marah atau tetap diam atau bersikap yang aneh-aneh? Ya tetap diam. Tetap diam. Ya. Nah, itu sikap kamu bagus. Kamu kalau digituin, kamu harus melakukan kayak kemarin, teknik relaksasi. Ya. Kamu udah praktekin kan kemarin? Iya. Iya. Tarik nafas dan terus hembuskan. Oke. Sekarang aku mau nanya, kamu sebenarnya itu diginiin itu kelas 11 ini apa udah pas kelas 10 juga? Kelas 11. Kelas 11 Ya. Tapi kamu punya teman kan selain? Iya punya. Berapa orang? Sahabat mungkin? Ya sahabat ada, yang lain juga ada. Tapi respon sahabat kamu ketika kamu di SC gitu gimana? Justru diam gitu. Berarti sahabat kamu selalu diemin. Ya. Tapi sahabat kamu nggak ikutan misalnya ngejelekin kamu kan nggak ikutan? Ya udah, kalau misalnya ikut-ikutan terus sakit hati, nanti nggak terima malah jadi yang aneh-aneh. Iya. Nah, lebih baik itu udah anak aja, kita mikirin kalau memang dia iri karena kamu cantik, ya udah biarin aja. Iya. Emang dia ngejelekin kamu, emang dia secantik apa sih sampai ngejelekin? Pasti kan tentunya lebih jelek. Lebih jelek daripada kita. Iya kan, makanya dia ngejelekin kamu. Nah, sekarang kamu mau nanya apa sih? Nggak ada. Nah, saya mau minta pesan kamu melakukan konseling dengan saya. Saya merasa senang. Nyaman. Masalah kamu terselesaikan apa enggak? Ya terselesaikan. Terselesaikan ya. Tapi terselesaikan dengan keinginan kamu sendiri. Iya. Nah, saya cuma memberi solusi saja. Nah, yang melakukan tetap kamu. Iya. Kakak kok nggak konseling sama aku? Enggak sih. Nah, kamu kalau ada masalah lagi atau masalah yang lain, misal keluarga, teman, atau lingkungan, cerita dengan saya nggak apa-apa. Soalnya konseling ini bersifat rahasia, gak akan dibocorkan kemana-mana. Kalau kamu ada masalah bisa menghubungi saya di WA aja. Iya. Kamu punya WA saya kan? Iya punya. WA-mu itu cetan. HP-nya rusak. HP-nya rusak? Kok bisa rusak? Kenapa? Kena air.
teledor banget kamu Talita. Iya. Jangan teledor juga. Iya. Terus ini kamu HPmu di servis. Iya. Terus kamu pakai HP siapa? HP-nya Bapak. HP di tempat kamu. Iya. Terus kalau kamu pakai HP apa? Pakai HP-nya yang satu. Oh, HP-nya 2. Iya. Oh, habis ini pelajaran siapa? Biasa aja bagus sih. Bisa coba. Oh, jam berapa? Ini. Kamu tadi udah izin apa belum Belum. ke guru magang? Belum. Nanti kalau dicari gimana? Enggak. Soalnya gurunya nggak masuk. Oh, jam kos. Enggak sih. Ada hafalan di kantor. Oh, berdasarkan. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah ada. Kalau nggak ada, apakah konseling hari ini bisa diakhiri? Bisa. Ini kamu habis ini melanjutkan itu ya pelajaranmu ya? Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung silahkan kembali. Iya.